Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Segala puji dan syukur atas limpahan dan karunia Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan masuk kepada materi yang kedua mengenai sejarah kebudayaan Islam tentang sirah nabawiyah bagian yang kedua. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, maka tentu saja seorang Nabi dan seorang Rasul ini memiliki tugas. Dan tugas beliau ini melakukan dakwah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi Nabi, maka beliau diperintahkan untuk berdakwah secara sirriyah. Artinya secara diam-diam. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa anzir asyaratal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah tersebut yang pertama sekali kepada istri beliau Khadijah, kemudian kepada sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq, dan kepada anak angkat beliau Zaid bin Harisah, kemudian Ummu Aiman, dan kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dan dari kalangan budak Bilal bin Rabah. Jadi inilah orang-orang yang pertama sekali didakwahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, setelah melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dakwah secara terang-menerang. Artinya tidak hanya ke kalangan keluarga saja, tetapi disampaikan dakwah ini kepada seluruh bangsa Arab dan seluruh kabilah-kabilah yang ada. Maka Allah berfirman, fasda bima tu'mar wa arid alil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi suatu hari setelah beliau mendapatkan perintah ini, maka beliau naik ke sebuah bukit, Bukit Safa namanya. Ini Bukit Safa ini berada di dalam Masjidil Haram sekarang. Kalau dulu berada di luar Masjidil Haram karena perluasan-perluasan, maka dia sekarang berada di Masjidil Haram. Maka beliau mengatakan, wahai bangsa Arab. Jadi orang Arab itu punya kebiasaan kalau ada pengumuman, ini mereka naik ke Bukit Safa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai bangsa Quraisy, kalau aku katakan bahwa ada sesuatu yang berada di balik gunung ini yang akan menyerang kalian, kira-kira kalian percaya tidak dengan kata-kata saya itu? Maka orang musyrik mengatakan, apapun yang engkau katakan Muhammad, kami yakin, karena sesungguhnya engkau itu adalah orang yang terpercaya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku kumpulkan kalian di sini untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mensekutukan dia dengan sesuatu apapun. Sehingga Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad, sehingga turunlah surat Al-Quran, surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka binasalah kedua tangan Abi Lahab. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terang-menerang, di mana-mana sebenarnya sama. Pada saat kita merubah sebuah situasi, maka kita akan mengalami gesekan-gesekan. Jadi Rasulullah SAW ini kan mengubah keadaan. Orang kafir Quraisy yang sebelumnya menyembah Lata, Uzza dan Manah, Rasulullah SAW mengajak mereka untuk menyembah Allah yang esa. Jadi tentu saja di sini ada perubahan-perubahan yang bagi orang-orang musyrikin ini hal yang mengancam. Sehingga mereka berusaha dengan segala upayanya bagaimana caranya menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena hampir setiap hari orang berduyun-duyun
mendengarkan dakwah Rasulullah SAW dan orang berduyun-duyun masuk Islam. Sehingga bangsa Quraisy merasa khawatir. Ini jangan-jangan kalau seperti ini kejadian, terus-menerus orang masuk Islam, nanti orang-orang Arab ini tidak ada lagi yang menyembah patung Lata, Uzza, dan Manah. Sehingga mereka berpikir merencanakan sesuatu, bagaimana caranya membunuh Nabi Muhammad SAW, mengasingkan Nabi Muhammad, bagaimana menyakiti pengikut-pengikutnya. Bahkan di dalam sejarah juga kita dengar ada seorang budak, ya, keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, ini Sumayyah ibunya, ini disiksa oleh tuannya karena mereka budak namun beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syahid yang pertama sekali adalah keluarga Yasir. Kemudian kita juga mendengar kisah bagaimana Bilal bin Rabah ini disiksa oleh tuannya juga, diletakkan di padang pasir di bawah terik matahari yang sangat panas, kemudian diletakkan batu besar di atas punggungnya. Kemudian tuannya berkata, kalau kamu masih tetap beriman kepada Muhammad, maka saya akan terus menyiksa kamu. Namun yang keluar dari mulutnya ahad, 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 yang esa, sehingga Abu Bakar melihat kejadian tersebut, sehingga dia membeli Bilal bin Rabah dan memerdekakannya. Dan Bilal bin Rabah ini merupakan salah satu muazin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Afrika. Beliau ini berkulit hitam. Namun kulitnya yang hitam ini tidak menjadi pengaruh bagi beliau untuk memeluk Islam dan menjadi seorang Bilal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menjadi muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini peristiwa dakwah yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di periode Mekah, dan banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang luar biasa pada saat beliau menyampaikan dakwah tersebut. Namun karena terlalu banyak rintangan, terlalu banyak cobaan-cobaan yang beliau hadapi, sehingga beliau sudah merasa tidak tahan lagi dengan kejadian-kejadian tersebut. Terlebih lagi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh pamannya Abu Talib dan meninggalnya istrinya Khadijah. Nah, ini pada saat keduanya meninggal, ini goncangan psikis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa. Karena kalau sebelumnya beliau disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, pengikutnya disiksa, ini beliau ada tempat mengadu. Tempat mengadu yang pertama sekali kepada Abu Talib, yang kedua kepada istrinya Khadijah. Namun sayangnya kedua orang ini yang sangat berjasa terhadap dakwah baginda Rasulullah SAW ini meninggalnya hampir bersamaan, sehingga beliau merasa sangat sedih. Sehingga suatu hari setelah keduanya meninggal, Nabi Muhammad SAW berangkat ke sebuah tempat bernama Taif. Maka beliau ke sana untuk berdakwah dan meminta perlindungan. Namun yang beliau dapatkan bukan perlindungan, tetapi penganiayaan. Karena begitu beliau masuk ke Taif, beliau ingin berdakwah, belum lagi menyampaikan nasihat-nasihat dakwah tersebut, beliau sudah dilempari dengan batu, dengan kotoran unta, dengan tulang unta, dengan pelepah-pelepah kurma dan sebagainya, sehingga darah Rasulullah SAW dari darah dari kepalanya itu menetes, sehingga itu melumuri wajah baginda Rasulullah SAW. Sehingga kita sama-sama juga mendengar setelah kejadian itu Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah kebun. Kemudian datanglah malaikat penjaga gunung dan mengatakan, ya Muhammad, izinkan saya untuk membalikkan gunung ini sehingga yang di bawah menjadi yang di atas dan di atas menjadi ke bawah. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, wahai malaikat, saya berharap suatu hari akan lahir dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ini menariknya baginda Rasulullah SAW. Mungkin kalau kita pribadi, kalau saya pribadi,
dibuat orang seperti itu pada saat kita berdakwah, ya kita diludahi, kita dicaci maki, kita dizalimi, mungkin kita belum datang malaikat sudah minta itu supaya Allah turunkan azab. Tapi berbeda dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya mengatakan mudah-mudahan. Dan ternyata doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diijabah oleh Allah. Banyak sekali dari keturunan-keturunan orang-orang Taif ini yang memeluk Islam dan setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena kesedihan-kesedihan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mengundang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini manusiawi. Artinya kalau seseorang dalam keadaan kesulitan, seseorang dalam keadaan tekanan psikis yang luar biasa, ini dia butuh semangat yang baru. Sehingga malaikat Jibril menjemput baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditunjukkan oleh malaikat Jibril tempat-tempat dakwah para nabi, kemudian beliau juga bertemu dengan ruh-ruh para nabi sebelum beliau dimi'rajkan dan beliau menjadi imam di sana. Ini sebuah isyarah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah pemimpin dari segala macam, dari seluruh nabi, dan beliau adalah penutup nabi, dan beliau adalah nabi yang terbaik. Jadi nabi yang terbaik otomatis juga rintangan dakwahnya juga akan lebih berat daripada yang lain. Sehingga setelah beliau salat di Masjidil Aqsa, beliau melakukan Mi'raj, dan beliau juga ditunjukkan suasana surga dan neraka oleh malaikat Jibril, hingga akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan salat 50 waktu. Ini sama-sama kita ketahui bahwa salat itu pada awalnya 50 waktu, namun pada saat Rasulullah SAW turun dari Sidratul Muntaha di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengatakan, "Wahai Muhammad, apa yang kamu dapatkan?" Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Allah mewajibkan kepada saya melaksanakan salat 50 waktu." Dan Nabi Musa mengusulkan kepada Nabi Muhammad untuk meminta dikurangi. Umatmu tidak mampu melaksanakan 50 waktu ya Muhammad. Maka Rasulullah SAW atas usulan tersebut meminta untuk dikurangi sehingga 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan 5 waktu ini padilahnya sama dengan 50 waktu. Dan tidak ada satu ibadah pun yang diterima oleh Rasulullah SAW secara langsung melainkan salat. Kalau zakat ini melalui malaikat Jibril, kemudian haji juga melalui malaikat Jibril. Namun terkhusus untuk salat ini tidak ada. Ini langsung Rasulullah SAW menjemputnya. Sehingga adik-adik sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah, sebenarnya salat ini hikmah yang dapat kita ambil di sini. Salat ini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Jadi Rasulullah sebelumnya kan disiksa, istrinya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, kemudian dibaikot, diusir, ingin dibunuh. Ini kan tekanan psikis yang luar biasa. Dan ternyata tekanan-tekanan tersebut sama dengan kita, keadaan kita juga. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah-masalah kita, maka sering kita lihat kalau orang yang salat itu sebesar apapun masalahnya, insya Allah masalahnya akan selesai. Namun kalau orang tidak salat, masalah kecil juga akan menjadi besar. Kenapa? Karena tidak ada tempat dia meluapkan keluh kesahnya. Karena keluh kesah ini tidak ada tempat kita berkeluh kesah, tidak ada tempat kita menyampaikan permasalahan-permasalahan kita, yang lebih utama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin untuk season yang kedua ini, materi yang kedua ini kita cukupkan sampai dengan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk tugasnya tetap sama, kira-kira apa yang dapat kita ambil hikmahnya dan kita laksanakan dalam kehidupan konkret kita dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari dakwah terang menerang, dari dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian terang menerang, kemudian kejadian-kejadian
hingga sampai ke Isra wal Mi'raj. Pelajaran apa yang dapat kita laksanakan dan kita laksanakan dalam bukti konkret dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja tugasnya dari kami. Mudah-mudahan untuk materi kedua ini dapat dipahami. Hadanallahu yaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.